Racikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watch hadir kembali di tengah-tengah kita. Pemirsa, hari ini kita ada tamu dari Watch, senior kita dari alumni UI. Selamat siang, Bang Dewe. Assalamualaikum. Senang sekali ketemu nih. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, Bang. Sangat senang Bang hari ini ketemu Abang. Ada jelang siang ini kita mau bertanya mengenai soal Vivi Fafa. Ya, lanjutan kembali di podcast ramai, episode ramai. Menurut Abang bagaimana? Kok bisa masih seperti ini? Dengar tidak jelas ijazahnya. Menurut Abang bagaimana? Silakan. Ya, media jahit, tapi tidak karena berkembangnya, munculnya, tampilnya orang-orang yang seperti itu tergantung dari atas orang nomor satunya. Kalau orang nomor satunya presidennya, ijazahnya juga nggak jelas, soalnya aja ya anaknya begitu buat dia biasa. Cuman apa yang terjadi dengan Pak Prabowo naik jadi presiden ini kerjaan rumah. Terpaksa beliau harus bebenah dan apalagi saya nggak tahu bagaimana mekanisme namanya usahe anaknya yang sekolahnya nggak jelas bikin fufafa bisa jadi wapres, silakan aja. Kalau Miftah tahu diri ya dia bisa ikut, yang ini nggak tahu diri jadi sekolah nggak jelas. Jadi masih lebih baik Miftah ya Oh, kualitas manusia ya. Rasa masih ada rasa malu, ini nggak ada rasa malu. Yang tidak ada rasa malu, harga diri, ini nggak ada orang berubah Pak. Kalau dari kajian yang namanya kecerdasan spiritual, kita secara mudah dan jelas mengatakan inilah gambaran orang baru modal spiritualnya miskin, mengukur ini spiritual kapital. Kalau diukur S2-nya jongkok, orangnya S2 jongkok, orang tidak punya rasa ini. Rasa malu, rasa enggak tidak punya rasa malu, enggak rasa malu, tanggung jawab, peduli. Kalau punya rasa malu lah dia. bisa mengundurkan diri Bang ya. Mengundurkan diri, malu lah dia bikin fufa ini ngelas kiri ngelas kanan. Makin Prabowo dihapus pelan-pelan. Iya. Enggak pada rasa malu ya. Itu kualitas seseorang yang cerminan refleksi gambaran dari kualitas yang mendidiknya. Siapa ya bapaknya kan kira-kira. Mari kita bandingkan begitu Prabowo jadi presiden, langkahnya adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang pimpinan eksekutif suatu bangsa. Benahin SDM, benahin ini, bikin programnya, korupsi ini, jaringan internasional ini, di Brazil ngomong tantangan salah satunya tingkat kemiskinan 25%. Pernah nggak? Yang Presiden Joko Widodo ngomong Gak nyampe. Karena dia operator, otak-otak operator. Itu kan otak konseptor, bukan otak leader. Karena yang ngomongnya sibuk bikin kereta cepat, sibuk memungkinkan otak-otak operator. Ijazahnya juga berarti bukan SMA ya Bang? Ya buktiin aja ijazah. Ada nggak ijazah saya? Kan ini medsos, sebantah loh. Ramai di medsos. Di medsos kan ramai, kelas 2 SMA medsos, berangkat ke Singapura, tahun ini pulang ijazahnya disetarakan dengan SMK, resmi loh dari Dikbud yang bikin. Betul. Artinya apa? Lah di sana ngapain? Kalau lihat buktinya orang jadi investor, ya coba di sana jadi bebenah ini segala macam. Masa bertahun-tahun Singapura, Australia, cuma secara SMK begitu. Jadi gambaran apa itu saja. Rasa malu kalau berbohong nggak ada. Rasa malu itu rasa tanggung jawab kalau dia ngomong benar enggak. Ya gambaran kualitas orangnya kayak gitu. Iya. Oke, berarti memang tidak punya rasa malu, ya itu pasti. Nggak rasa senang ada, tapi rasa yang basisnya adalah kecerdasan spiritual mestinya jongkok. IQ Mau jongkok. riset,
Ya saya pengen ngomong karena saya mendalami itu, ngerjain itu, memakan itu. Kan gampang baca. Gampang baca. Jadi mau ngapain? Tapi langkahnya bagaimana nih Pak Prabowo? Apakah memang bisa dimakzulkan? Kan jelas tuh. Ya tergantung. Rakyat Pandangan Abang bagaimana? Ya kalau kita diam aja ya Prabowo juga kayak. Kalau kita makan begitu dia nggak benar itu segala macam. Next aja bisa turun. Masa ini apa ya? Harusnya turun juga beliau. Jangan nyerahin seseorang pada orang lain. Kalau udah merasa dia nggak benar, ngomong, bertindak, berbuat, dan terserah Pak Prabowo. Ya mentalitas kita begitu. Iya. Jadi kutanya kenapa dia kayak itu bisa sampai sekarang jadi wakil. Ya karena lu ngediamin, jangan nyalain dia. Karena kita mendiamkan, membiarkan ya dia jadi robah mikirnya. Dan itu harus dirubah. Di sekolah ada ajaran mikir yang benar, yang saya sebut mikir cerdas. Iya betul. Ada ajaran. Oke, baik Bang. Jadi kita harus kejar terus, jangan mendiamkan atau berdiam diri menonton Gibran. Sebaiknya kita harus bergerak untuk memakzulkan kurang lebih seperti itu. Iya, jadi gini lah, kalau orang itu tahu diri, Iya. punya rasa bersalah, dia akan lebih punya rasa terhormat, dia akan memberikan misalnya. Ini nggak punya rasa itu, punya rasa salah, punya rasa malu, enggak ada. Orang begitu kan dipaksa. Nah, sekolahnya nggak jelas. Oke. Terima kasih Bang Taufik, Bang TB. Pemirsa, dimanapun berada, di Eropa, Amerika, bahkan sampai ke Australia dan Asia. Kita tahu semua seringkali Bang TB ini mengungkapkan masalah-masalah tentang PKI gaya baru. Ya. Pertanyaannya Bang, apa nggak bosan nih Bang PKI gaya baru terus Bang? Saya baca di medsos nih. Silakan Bang TB. Gini ya, mikirnya gini. Kalau kita meyakini sesuatu itu baik, bermanfaat buat orang banyak dan penting, saya termasuk orang yang merasa berkewajiban untuk menyampaikan ke orang banyak, ke publik, terus menerus. Karena itu penting, jangan sampai saya udah kasih tahu, ngomong sekali dua kali tiap hari kalau perlu ngomong. Biar nggak bosen ya. Karena orang itu juga nggak pernah berpikir, kenapa sih itu 2 menit terus tanya dong. Sekarang ada yang ngomong sampai kalau ngomong PKI ya memang ini bahaya. Anda tahu nggak? Saya ngalami G13 PKI. Saya ngalami jaya PKI. Tapi kan PKI udah berubah. Ada jangan makanya disebut PKI gaya baru. Dia tidak muncul ke permukaan resmi sebagai PKI. Tapi kita bisa melihat gerakan perbuatannya dari apa yang ingin dicapai, tujuan apa yang dicapai lewat orang-orang lain yang bukan PKI untuk menjalankan kegiatan aktivitas sesuai dengan apa yang mau dicapai oleh PKI baru. Maksudnya PKI baru kan buat umat Islam dan TNI ini aja dia rusak. Nah, yang hebatnya dalam tanda petik PKI baru ini tidak tampil sendiri, dia pakai orang bagian bukan untuk menjalankan ide dia di papari PKI. Jadi ya dia itu PKI baru. Kenapa dia ngomong? Ya lu tolong belajar. Itu tidak kelihatan ya Bang? Ini enggak, kalau kelihatan bukan PKI baru namanya gitu. Dulu kan jelas tuh nama itu ya. Nah, iya. Sekarang ditanya, kenapa ada orang begitu? Saya bilang lihat, cari penelitiannya namanya spiral dynamic. Spiral dynamic. Baca, saya udah kasih tahu sumbernya. Dasar kajian saya salah satu dari spiral dynamic. Dia mengkaji hasil penelitian menunjukkan ada 8 jenjang kualitas berpikir. Nah, kuasa berpikir menentukan bagaimana seorang melihat, bagaimana dan bereaksi terhadap peristiwa kejadian yang dia hadapi. Sekarang ini level dari 8 paling tinggi itu sekarang ini masyarakat mayoritas kebanyakan level 3. Level 3 ya? Pertama ya. Iya. Yang kedua tolong ingat, jenjang ini tidak ada kaitan dengan jenjang akademis. Betul. Tidak ada kaitan dengan jabatan, tidak ada kaitan dengan keturunan. Ya. Apa jenjang ketiga?
Dan yang ketiga ini adalah orang dengan kualitas berpikir yang baru melihat sesuatu dan percaya kalau sudah kelihatan. Nah, PKI kayak baru nggak kelihatan, maka dia bilang nggak percaya, nggak nunggu kelihatan. Yang pertama, kedua, dia baru kapasitas berpikir, kualitasnya baru bisa menghargai seseorang kerja. Lo kerja lo, baru hebat lo. Kalau kerja itu secara fisik kelihatan. Jadi kalau kerjaan merubah mental, merubah akhlak itu nggak kelihatan ya. Karena kemampuan berpikir seperti itu. Lihatlah, belajar baca buku. Itu level 3. Dan udah baik. Kemampuan level 3 Ini ini. banyak yang begitu. Banyak Jadi kalau betul. nanya ya Anda seperti itu. Nah, saya membantu naik ke levelnya. Untuk mendongkrak level IQ-nya naik ya Bang. Hanya berpikir, lah, bukan naik, itu berpikirnya. Iya. Karena yang bandingkan Cara dengan berpikirnya. Malaysia dan Singapura, yang saya pernah baca literatur 10 tahun yang lalu, Malaysia dan Singapura, itu levelnya minimal 4-5. Level 3 itu belum mampu menghargai profesionalisme. 4-5 menghargai. Cuma sudah menghargai Level 3 itu Malaysia. kerja sekarang, mau hasilnya sekarang. Reaktif, simptomatif, dan instan. Level 45 Singapura, Malaysia. Jadi kalau nggak diomong ini nggak ngerti. Oke, apa dasarnya? Dasar saya. Saya ulangi berkali-kali. Indikasinya, saya ulangi rekan saya, ya singkat namanya SA, dia peneliti. 2015 November, saya ingat itu paparan di Gedung Kartika Chandra Kirana 2 kali di forum yang berbeda. Ketiga di kami UI bentar, tapi di paparan sama riset dia mengatakan PKI bergerak lagi dan dia beri nama PKI Gaya Baru. Kenapa dibilang PKI baru? Karena dia tidak tampil ke permukaan, main di bawah gini, pakai tangan menggunakan tangan orang lain dan memapari pikiran dan atau menyusupkan orang segala macam dengan sasarannya juga tetap rusak, menghancurkan umat Islam, maju domba kedua dan atau TNI karena ini musuh. Iya. Nah, jadi cara mengidentifikasi gimana? Gampang. Lihat aja yang rusaknya kemana, siapa di belakang. Jadi kita karena level 3, nggak ada ada yang WA saya kan, Brotovik kan udah dibubarin, pakai kan udah nggak ada, itu level 3. Mereka tidak paham. Jadi kemampuan antisipatifnya karena belum kelihatan. Saya harus membantu kasih tahu, jangan main-main, ada PKI baru. Kalau nunggu semua kelihatan, ya Anda naik level dulu lah. Kita hanya Kelas dapat dulu lah. jenjang pendidikan. Levelnya ya kan? Nah sekarang pertanyaan rekan saya yang Iya. namanya SA itu, paparan itu rame dulu. Sempat ramai itu 2015 ya. Kenapa? LBP tiba, saya ulang berkali-kali. LBP tiba-tiba panggil dia ngamuk maki-maki 2015. Dia dituduh ngarang-ngarang mau PKI. Ini untuk dukung Prabowo yang lagi apa untuk 2019. Saya bilang saya kenal lagi PKI riset saya. Rupanya dia marah-marah karena dia pendukung PKI baru. Apa buktinya? Statement di medsos. Iya betul. Orang anak muda yang pakai kaos Kaos Palu Arit Palu itu Arit. mode. Ya, bilang mode betul. Itu sekali. Silakan cek medsosnya. Didukung oleh Jokowi lagi mengatakan TNI dan Polri tidak usah razia Palu Arit. Kenapa? Ya PKI. Nah, saya dapat informasi dari teman saya udah meninggal ya. Omnya LBP itu salah satunya kabur waktu dia 13 Agustus dan gagal kabur ke Australia. Rupanya dia terlibat pemaculan tentara yang di Sumatera. Jadi kenapa ya? Apakah LBP PKI? Oh enggak, tapi dia pendukung. Kira-kira begitu. Kenapa dia ribut? Pernah nggak Jokowi? Saya bilang Jokowi PKI. Apa buktinya? Sampel. Kenapa dikeluarkan Kepres 28 bulan Februari 2024 mengatakan di G13 PKI ada korban, urusan apa? Saya bilang kok Jokowi berani kan lalu ngediamin. Iya. Kita ngediamin dari ribut nggak Kepres 28? Diributin nggak? Nggak diributin. Nggak ada ribut betul. Dia diamin aja, itu bikin tonggak negara ini. Nggak tahu apa Kepres, saya nggak ngerti hukum lah. Kepres bisa dibatalkan, dicabut, apa salah. Ini yang kejadian.
Betul. Jadi Minta mikir maaf ya bang, sama PKI. iya minta maaf apa kayak teman-temannya gini sekarang. Iya. Teman-teman saya paling tidak saya kenal juga anak-anaknya Palau itu disantuni, dia tidak ngerti, dia tahu, tapi dia nggak sampai gila-gila. Aku di sekolah juga dia dapatnya ratus ribu tunjangan tiap bulan, hidupnya gini segala macam. Saya kenal juga ini malu keluarga anak-anaknya dia dalam hati saya dekat dengan mereka. Ribut nggak mereka? Kita rame-rame ke Mahkamah Agung minta dibatalin kayak ketua. Mahkamah Agung sampai detik ini tidak menjawab. Betul. Diam aja. Dan Tidak kita diam jawaban. aja. Kita sibuk dengan yang lainnya. Itu PKI dulu benahin. Sampai detik ini Jadi dia nggak banyak mau lagi. hanya diam aja. Jokowi sudah gitu. Kalau DPN ini juga hanya dia orang kan diam aja. Itu PKS kok didiamin. Dia bertanya pada saat saya bilang PKI bersatu. Betul. Hari-hari saya bilang. Jokowi pernah nggak bilang Alhamdulillah, Masya Allah, Insya Allah. Ini Nggak ada. nggak ada. Ya segala macam udahlah dia. Kenapa PKI berkembang waktu dia 10 tahun? Ya mereka dia PKI ya baru. KSP barangkali ya baru. Udah gampang aja lah. Untuk dia segala macam. Betul. Nah kalau nggak percaya ya kita jangan tawa saya kenal Jokowi. Iya. Mari kita ngomong. Berani depan publik kita ketemu gitu. Wiwat ya semua ya. Jokowi itu konsep nggak ada, tapi lihai dalam interpersauan antar manusia bagus, menyalahkan. Pencitraan juga. Iya, emosional intelijennya bagus lah. Tapi kalau SQ sama IQ mah jongkok, nggak mau diapain. Karena dia approach-nya bagus segala macam. Jadi kalau Gibran mau udah langsung apa aja segala macam. Tapi sama-sama SMA aja belum lulus dah itu. Iya. Oke, MTB, terima kasih. Bagus banget ini statement MTB mengenai PKI Jaya baru. Jadi pemirsa, kita semua jangan berdiam diri, jangan bosan kita untuk meneruskan apa yang dikatakan oleh abang kita ini, Bang Taufik Bahudin, senior alumni UI angkatan 63. 64 ya bang ya, oke. Jadi beliau juga mengalami pada saat revolusi tahun 66. Bahkan beliau pernah bercerita sama saya jalan kaki dari Salemba sampai ke Lubang Buaya, masih hutan pada saat itu ya bang ya. Iya. Oke, pemirsa yang berada dimanapun, di Jerman, pemantau yang nonton UI Watch di Jerman, di Belanda, Malaysia, New York, sampai ke Amerika. Kita sama-sama berharap dan jangan bosan untuk terus menjelaskan kepada siapapun yang menyatakan atau bertanya soal PKI Gaibar. Terima kasih, saya Vicky Balafas dari We Watch. Terima kasih Bang Bebe. Terima kasih. Veritas, Justisia. Justisia. Racikan Berita